Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya, ya, ini agak abstrak memang, tapi ya harus kita lalui karena ini banyak dipakai nanti ya di dalam apa namanya perkuliahan ya. Kalau kita mempelajari berbagai macam ya, misalnya mekanika, kemudian mekanika kuantum, apalagi ya, kemudian apa namanya mungkin lagu di sini ya. Oke, nah tadi sudah saya sebutkan apa namanya definisi dari ruang vektor ya. Jadi sekarang akan saya yang penting ya. Jadi kalau disodorkan sebuah himpunan dan apakah di dalam himpunan itu akan bisa dikonstruksi struktur ruang vektor, maka pertanyaan yang pertama harus ditanyakan adalah apakah di dalam himpunan itu ada konsep penjumlahan antar anggotanya. Artinya bahwa ada dua anggota lalu bisa dijumlahkan. Ya, kemudian apakah hasil penjumlahan itu ada di dalam himpunan itu kembali, tidak keluar dari himpunan. Yang kedua, apakah di dalam himpunan itu ada perkalian dengan skalar, baik real maupun kompleks. Ya, oke. Dan pertanyaan berikutnya adalah apakah hasil perkalian dengan skalar itu ya menghasilkan anggota lain di dalam himpunan yang kita bicarakan itu. Oke, nah kalau ini kemudian sudah dipenuhi dua hal ini, maka kemudian apa namanya pertanyaan berikutnya ya tadi membuktikan 8 aksioma yang lain ya, 8 aksioma yang lain. Maksud saya aksioma 1 2 itu penting ya. Kemudian setelah itu dibuktikan bahwa penjumlahan dan perkalian dengan skalar itu memenuhi 8 aksioma yang lain. Terutama adalah kemudian mengidentifikasi adanya vektor 0, ya, kemudian mengidentifikasi adanya bahwa untuk setiap vektor, setiap apa namanya di anggota himpunan itu memiliki lawan, ya, sesuatu yang kalau dijumlahkan dengan anggota himpunan itu sama dengan vektor 0, ya. Nah, saya akan sebutkan mungkin beberapa contoh lagi, ya. Atau sebelum beberapa contoh lagi, mungkin saya akan beberapa hal di situ yang perlu sifat ya, sifat-sifat yang perlu mungkin kita apa namanya pahami, sifat-sifat di ruang vektor ya, ruang vektor. Jadi yang pertama sifat-sifat ruang vektor nggak apa ya. Jadi yang pertama, jadi kalau saya mempunyai V dan itu saya tambah dengan W1 ya, itu ternyata sama dengan V ditambah dengan W2 ya. Dan W2 sedemikian rupa sehingga ungkapan ini berlaku untuk sembarang V ya, maka kesimpulannya adalah bahwa ya, bahwa W itu sama dengan W1 sama dengan W2. Gitu. Ya. Buktinya menyusul di sini ya, buktinya di sini. Nah, untuk membuktikan ungkapan ini, jadi mungkin ada yang mengatakan gitu aja kok dibuktikan, gitu aja kok ditanyakan ya. Enggak, karena kita ini sesuatu yang tidak kita tuliskan sebagai aksioma gitu ya. Jadi ungkapan ini, sifat ini sesuatu yang tidak kita pilih sebagai aksioma. Jadi kalau dilihat dari aksioma 1 sampai 10 tidak ada ini. Maka ini harus dibuktikan dari aksioma 1 sampai 10 itu. Jadi saya hanya melatih, kita hanya berlatih bagaimana kita berpikir secara matematis aksiomatik gitu ya. Jadi segala kesimpulan harus diambil kesimpulannya itu dari landasan yang ada di aksioma. Oke. Jadi mungkin ada yang mengatakan dulu pertama kali saya apa namanya mempelajari ini pun juga menganggap gitu aja kok dibuktikan. Ternyata memang kita harus berpikir aksiomatik, artinya segala sesuatu yang kita ambil tidak ada di dalam aksioma itu harus kita buktikan gitu, bahwa itu berlaku. Good. Nah, bagaimana membuktikan ini? Nah, kalau kita lihat apa namanya aksioma nomor berapa tadi? Aksioma nomor 6 ya, aksioma nomor 6. Jadi bahwa untuk setiap V ya, untuk setiap V
anggota W besar, ada minus W. Ya. Ya, ada minus W. Ada minus W ditambah W. Maka kalau kedua ruas itu saya tambahkan, ditambah dengan W ditambah W1 akan sama dengan minus W ditambah dengan W ditambah W2 begitu ya. Nah, sifat berikutnya adalah sifat asosiatif. Jadi sifat nomor 3 asosiatif ya. Jadi kita dapatkan di sini bahwa minus W ditambah W ya, itu lalu ditambah dengan W1 itu sama dengan minus W ditambah dengan W lalu ditambah dengan W2. Sifat asosiatif kita terapkan. Oke. Nah, dari sini kita dapatkan ini theta ya, ditambah dengan W1 sama dengan theta ditambah W2. Nah, dari sifat theta tadi dilihat di aksioma bisa saja, maka ini akan sama dengan menghasilkan kesimpulan bahwa W1 sama dengan W2. Jadi lihat, langkah-langkah yang saya lakukan ini semuanya berdasar pada aksioma yang ada. Oke, tidak sembarangan mengambil kesimpulan. Ya, itu sifat yang pertama. Ya, sifat yang kedua. Ya, sifat yang kedua. Misalnya ya, 0 dikalikan V sama dengan vektor 0. Ya, 0 agak silau. Gimana? Sepertinya ini ya, sepertinya yang itu. Ya, agak silau ya. Oke, ini sebaiknya saya tulis agak ke bawah ya, agak ke bawah. Ini sifat yang kedua, ya, bahwa 0 dikalikan dengan V itu vektor 0. Ya, kelihatan ya, insyaallah. Ya, 0 dikalikan V sama dengan vektor 0. Nah, nanti bisa jadi ada juga mengatakan itu aja kok harus dibuktikan. Begitu aja kok dibuktikan. Enggak, karena kita berpikir aksiomatik. Jadi segala hal yang tidak ada di aksioma itu harus dibuktikan. Sifat itu berlaku dari aksioma yang ada. Oke. Nah, makanya aksioma itu harus lengkap tetapi minimum gitu. Ya, lengkap tapi minimum. Ya. Good. Nah, bagaimana buktikan ini? Bagaimana buktikan ini? Ini berangkat dari ini. Jadi V sama dengan V itu jelas. Ini a priori ya, V sama dengan V. Oke. Nah, kemudian dari sifat nomor 10 bahwa 1 kali V sama dengan V. Ya, jadi ini V itu mestinya sama dengan 1 dikalikan V. Ya. Nah, begini. Good. Nah, 1 sendiri, ya ini kali ini juga a priori ya, jadi dibilang sifat dari bilangan real, bahwa 1 itu akan sama dengan apa? 0 ditambah dengan 1. Ya, dikalikan V sama dengan V. Oke. Good. Nah, dari sifat nomor berapa? Distribusi ya, terhadap pada vektornya. Maka ini jadi ini 0 dikalikan dengan V gitu. Enggak usah pakai titik ya. Ditambah dengan 1 dikalikan V itu sama dengan V besar. Nah, kembali 1 kali V itu tentu sama dengan V. Jadi 0 V ya ditambah dengan berapa ini? V itu sama dengan V gitu. Oke. Nah, kemudian kedua ruas ya itu saya sebenarnya bisa dengan jalan itu tadi, tapi bisa dengan jalan yang lainnya. Kedua ruas saya tambah dengan minus V. Jadi 0 V ditambah dengan V ditambah dengan minus V. Ya, itu akan sama dengan V ditambah dengan minus V begitu. Oke, nah ini 0 V ditambah dengan ini dijumlahkan dengan ini. Jadi ini harusnya kan dikurung gini ya. Oke. Oke, ini ya oke. Nah, ini dengan sifat asosiatif tadi, kita dapatkan 0V ya ditambah dengan ini V ditambah minus V itu hasilnya theta. Ya.
dan ini ruas kanan hasilnya theta. Apapun vektornya, kalau ditambah dengan theta hasilnya vektor itu, ya. 0 dikalikan V sama dengan theta. Nah, ini sifat, ya. Jadi kita buktikan semuanya murni dari apa namanya aksioma itu, ya. Kemudian, oke, berikutnya, ya, ini nomor 3, ya, nomor 3. Nomor 3 adalah misalnya minus 1 dikalikan dengan V sama dengan lawan V. Dari mana didapatkan? Itu didapatkan dari sini. Jadi 0, jadi ketahui bahwa 0 dikalikan V itu sama dengan theta. Ya. Sehingga 0 itu dalam bilangan real sudah jelas ya bahwa 0 itu sama dengan min 1 ditambah 1 gitu. Ya. Oke, semacam itu ya. Nah, terus ini ke sini ya. Min 1 ditambah 1 itu 0 ya. Oke. Nah, dengan sifat distributif tadi terhadap pada vektornya, maka ini sama dengan min 1 dikalikan V ditambah dengan 1 dikalikan V. Dan itu ternyata sama dengan theta. Ya. Sama dengan theta. Oke. Nah, 1 dikalikan V sama dengan V. Jadi min 1 ya dikalikan dengan V itu sama ditambah dengan V itu sama dengan theta. Nah, seperti tadi kedua ruas kemudian ditambahkan dengan minus V. Hasilnya apa? Minus V, V ditambah minus V sama dengan theta. Jadi minus 1 dikalikan V ditambah dengan theta sama dengan ruas kanan ditambah minus V, hasilnya minus V. Jadi minus 1 dikalikan V sama dengan minus V. Nah, itu contoh ya. Jadi bagaimana kita mengambil kesimpulan ya berdasarkan aksioma itu. Kenapa harus diambil kesimpulan? Harus diambil buktinya, dibuktikan karena ini tidak ada di dalam aksioma. Ya, jadi berangkat dari aksioma itu, lalu kemudian kita inference ya, lakukan inferensi, pembuktian, pengambilan, penarikan kesimpulan ya. Oke, berikutnya yang ketiga, keempat ya, keempat. Ya. Apa itu yang keempat? Bahwa sembarang vektor, sembarang skalar, kalau dikalikan dengan vektor 0, itu hasilnya adalah vektor 0. Ya, sembarang vektor kalau dikalikan dengan vektor 0, hasilnya vektor 0. Ya, kita buktikan aja bahwa alfa theta ditambah dengan suatu vektor, ya. Hasilnya apa ini? Alfa theta dikalikan suatu vektor. Ya. Nah, tentu saja ini akan sama dengan alfa theta ditambah dengan vektor ini. V itu ya ini akan sama dengan 1 dikalikan V. 1 itu saya pilih alfa. Ini sembarang alfa ya, sembarang alfa. Kecuali alfa sama dengan 0, kalau alfa sama dengan 0 sudah pasti ya. Kalau alfa sama dengan 0 sudah terbukti sana. 0 dikalikan sebarang vektor hasilnya vektor 0 itu sudah terbukti. Nah, kalau alfa tidak sama dengan 0 ya jika alfa tidak sama dengan 0 maka berlaku ini. Jadi alfa theta ditambah V sama dengan alfa theta ditambah ini bisa diganti nih. Kenapa? Karena V itu sama dengan 1 dikalikan V. Ya, kalikan V. Ya. Nah, kemudian kedua ruas ya, jadi seper V ya, seper V itu bisa alfa itu bisa dikeluarkan, jadi ini akan sama dengan alfa dikalikan dengan theta ditambah dengan apa? Alfa dikalikan theta ya ditambah dengan seper alfa dikalikan V gitu. Seper alfa dikalikan V. Ya. Nah, lihat di sini bahwa ini akan sama dengan seper alfa dikalikan V ditambah dengan theta, hasilnya apa? Sembarang vektor kalau ditambahkan dengan vektor 0, ya sembarang vektor itu. Jadi ini alfa dikalikan dengan seper alfa dikalikan V. Nah, dengan sifat tadi perkalian ya. Jadi alfa beta dikalikan dengan V ya sama dengan alfa
dikalikan dengan V yang sebelumnya dikalikan dengan beta. Jadi ini bisa dikalikan, ya. Alfa dibagi dengan alfa dikalikan V, ini sama dengan V. Nah, lihat. Jadi alfa kedua ruas ditambah dengan minus adalah bawah, ya. Jadi kalau kedua ruas ditambah minus V, jadi alfa theta ditambah dengan V. Lalu ini saya tambah dengan minus V, ya. Di ruas kanan adalah V ditambah dengan minus V. Ya, ini asosiatif, ya. Sehingga ini hasilnya adalah alfa theta ditambah dengan theta sama dengan theta. Jadi alfa theta sama dengan theta. Nah, begitu. Ya, sembarang skalar, ya, kalau kemudian dikalikan dengan vektor 0, hasilnya adalah vektor 0. Ya, jadi dibuktikan semuanya berdasarkan aksioma yang sudah kita sepakati tadi sebagai ruang vektor. Oke, sampai di sini, ya. Saya rasa beberapa sifat ini sebenarnya masih ada banyak sifat yang lain, ya. Jadi mungkin nanti diperlukan kalau, ya, kita bicarakan. Good, ini akan saya difoto dulu, ya. Sudah. Ya. Nanti ini diulang di foto, ya, mestinya. Saya mau tulis di sini, ya. Berikutnya, ya, saya ambil contoh sekarang. Contoh penting, ya. Contoh penting ruang vektor. Jadi yang pertama, ya, saya tuliskan R pangkat N. Ya, apa itu R pangkat N? R pangkat N adalah himpunan yang beranggotakan semua urutan, ya, atau barisan N buah bilangan real. Jadi saya tulis X1, X2, X3, dan seterusnya, ya, sampai dengan Xn gitu. Dengan masing-masing X itu adalah ya, masing-masing XI, ya, itu adalah, ini saya pakai X alpha saja, ya, XI nggak apa-apa, ya, XI. Indeks itu dari 1 sampai dengan N untuk tema kita ini, ya. Anggota R. Jadi himpunan yang beranggotakan semua barisan N buah bilangan real, ya, gitu. Himpunan yang beranggotakan semua N buah bilangan real. Ya, apa namanya? Tadi saya katakan, apakah kita bisa mengambil atau menemukan penjumlahan di sini untuk menjadikan R pangkat N itu merupakan suatu ruang vektor? Ya, ada. Jadi di dalam hal ini misalnya juga perkalian dengan skalar. Jadi yang pertama, kalau saya mempunyai X1 sampai dengan Xn, saya tulis begini, ya. Anggota R pangkat N, lalu ada X1 aksen, X2 aksen sampai dengan Xn aksen, ini juga anggota R pangkat N. Saya pilih penjumlahan semacam ini. Saya pilih cara penjumlahan semacam ini. Ini saya definisikan hasilnya adalah ini, masing-masing yang seletak ini, ya, itu saya jumlahkan. Jadi X1 saya jumlahkan dengan X1 aksen, lalu X2 saya jumlahkan dengan X2 aksen, terus sampai dengan Xn itu saya jumlahkan dengan Xn aksen, begitu. Ini cara penjumlahannya yang pertama. Yang kedua, bagaimana perkalian dengan skalar. Jadi kalau saya punya X1, X2 dan seterusnya sampai dengan Xn, ya, gitu. Anggota R pangkat N, gitu. Maka ini kalau saya kalikan dengan alfa bilangan real, maka ini hasilnya adalah alfa dikalikan X1, alfa dikalikan koma, alfa dikalikan X2, dan seterusnya sampai dengan alfa dikalikan Xn, gitu. Ya, maka kita bisa saksikan di sini bahwa perkalian dengan penjumlahan dan perkalian skalar di sini itu menjamin bahwa hasil penjumlahan dan perkalian dengan skalar itu kembali menjadi anggota R pangkat N. Ya, jadi kita lihat kalau X1 sampai dengan Xn, X1 aksen sampai Xn itu adalah bilangan real, maka penjumlahan antara dua bilangan real itu bilangan real.
Ya, jadi masing-masing ini ya itu semuanya bilangan real. Artinya apa? Ini juga merupakan barisan n buah bilangan real. Nah, demikian juga ini. Jadi karena alfa, nah kalau alfa itu bilangan real, maka hasilnya juga begitu. Maka di sini diharuskan bahwa alfa itu bilangan real, skalarnya itu bilangan real. Maka nanti ruang vektor yang akan kita konstruksi ini adalah ruang vektor real. Kenapa? Karena alfanya, skalarnya diharuskan merupakan bilangan real. Ya, nah gitu ya. Jadi ini hasilnya adalah bilangan real dan juga merupakan hasilnya adalah anggota R pangkat n. Gitu. Ini adalah perkalian penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Sifat-sifat asosiatif, kemudian komutatif itu akan bisa dibuktikan dengan mudah di sini. Ya. Terus kemudian yang penting adalah apa ada vektor nol. Vektor nolnya adalah barisan n buah nol. Ya. 0,0,0 sebanyak n. Ya. Secara dibuktikan ya kalau salah satu di atas ini diganti dengan 0,0,0,0 hasilnya pasti X aksen gitu di sini. Ya. Apa itu lawan? Jadi minus dari X1, X2 sampai dengan Xn itu apa? Nah, lawannya adalah min X1 minus X2 dan seterusnya sampai dengan minus Xn. Ini lawannya. Nah, silakan dibuktikan sifat-sifat yang lain ya. Saya rasa tidak perlu dibuktikan karena itu saya silakan digunakan untuk latihan. Jadi ini hal penting ya. Jadi adalah ruang vektor real R pangkat n gitu. Nah kalau mau dibukto, bentar, silakan. Ya, contoh penting ya R pangkat n. Nanti karena semua ruang vektor itu akan bisa diwakili, semua ruang vektor real berdimensi n itu akan bisa diwakili oleh R pangkat n. Ya, oke. Sekarang saya dulu. Ya. Contoh berikutnya, yang kedua, C pangkat n. Ya ini sama. Jadi himpunan yang beranggotakan semua barisan n buah bilangan kompleks Z1, Z2, terus sampai dengan Zn. Dengan Zi itu anggota C, bilangan kompleks sekarang. Nah, di sini seperti tadi penjumlahan ya, misalnya Z1 sampai dengan Zn ditambah dengan Z1 aksen sampai dengan Zn aksen itu sama dengan Z1 ditambah Z1 aksen sampai dengan Zn ditambah dengan Zn aksen, Z aksen head, Z aksen n. Ya. Hasilnya itu seperti itu. Ya, jumlahan antara dua buah bilangan kompleks, hasilnya juga bilangan kompleks ya. Jadi ini n buah bilangan kompleks juga. Artinya ini juga anggota C pangkat n. Nah, kemudian yang berikutnya ini ya, perkalian dengan skalar. Skalarnya kita ambil alfa Z1 sampai dengan Zn, itu hasilnya adalah alfa Z1, alfa Z2, alfa Z3 dan seterusnya sampai dengan alfa Zn. Nah, kita lihat segini. Alfa untuk apa gitu? Ini anggota C pangkat n ya. Ternyata kita lihat di sini, baik baik alfa itu kompleks maupun real ya, keduanya sama-sama menghasilkan ini barisan bilangan kompleks juga. Artinya apa? Meskipun ini C pangkat n, himpunan yang beranggotakan semua barisan n buah bilangan kompleks, tetapi kalau alfanya ini kita pilih real, ya, maka tetap saja bahwa hasil perkalian dengan skalar alfa itu adalah juga anggota di C pangkat n. Maka dalam hal ini C pangkat n, tetapi juga ketika alfa itu dengan bilangan kompleks juga hasilnya juga memenuhi. Artinya bahwa hasil perkalian dengan skalar ini adalah juga anggota C pangkat n. Ya, jadi dengan demikian maka kita bisa katakan bahwa di dalam untuk ruang vektor C pangkat n ini bisa dipandang sebagai ruang vektor dimensi real, tapi juga bisa sebagai ruang vektor kompleks, tetapi juga bisa dipandang sebagai ruang vektor real. Oke.
Jadi setiap ruang vektor kompleks itu selalu bisa dipandang sebagai ruang vektorial. Itu bisa mudah dibuktikan. Ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya begini. Ada perbedaan nantinya. Ketika kita memandang ruang vektor berdimensi real, ya, lalu yang ruang vektor yang sama kita pandang sebagai ruang vektor itu sebagai ruang vektor real, maka dimensinya, nah kita belum bicara berdimensi ya, maka dimensinya akan dua kali dimensi ruang vektor itu kalau kita pandang sebagai ruang vektor kompleks gitu. Ya, itu bisa dibuktikan dengan mudah kalau kita nanti sudah membuktikan tentang basis dan dimensi. Sepertinya pesimis ya, karena waktunya sangat singkat ya. Oke, ini contoh yang penting ya, ini contoh yang penting. Sama seperti tadi bahwa sebagai theta sebagai vektor 0 adalah 0,0 ya 0 barisan n buah bilang 0, kemudian minus Z1 Z2 sampai dengan Zn, itu tidak lain adalah minus Z1 minus Z2 dan seterusnya sampai dengan minus Zn. Ya, ini lawan dari vektor. Nah, silakan untuk aksioma yang lain kan ini akan berlaku. Oke, mungkin akan saya tunjukkan himpunan yang bukan merupakan ruang vektor, ya. Ketika kita salah memilih cara menjumlahkan. Tapi kalau kita pandai menjumlahkan, maka kita akan mendapatkan bahwa himpunan itu disertai dengan penjumlahan yang tepat itu merupakan ruang vektor. Contohnya begini. Jadi saya tinjau bidang ini, bidang Z sama dengan beta. Ya, bidang Z sama dengan beta yang beta itu tidak sama dengan 0 ya, dengan beta tidak sama dengan 0. Jadi ini. Jadi bidang Z ini titik potongnya dengan sumbu Z ya di situ. Ya. Misalnya jadi titik potongnya ini misalnya adalah 0,0, beta gitu. Oke, kita lihat ya. Ini bisa dipandang ya, ini bisa dipandang sebagai R pangkat N itu dengan N sama dengan 3. Ya, ini bisa dipandang yang kita bicarakan ini ya, atau enggak ini aja. Jadi yang kita bicarakan adalah titik aja, titik pada bidang itu saja, dan setiap titik akan berasosiasi dengan sebuah vektor posisi. Setiap titik akan berasosiasi dengan sebuah vektor posisi. Dan sebuah vektor posisi, ya misalnya titik ini, ya, nah ini saya terus, ya. Setiap titik pada titik pada bidang itu, ini misalnya, ya, itu bisa diwakili oleh koordinat bagi titiknya itu, ya. Jadi vektor R itu, misalnya, itu bisa diwakili oleh X, Z, Z, ya, komponen dari vektor R itu, oke, ya, Z sama dengan beta. Ini saya tulis himpunannya seperti itu, ya, atau terserah kalau Anda memberi nama yang lain. Nah, kita lihat sekarang, kalau kita menggunakan penjumlahan vektor biasa, ya, penjumlahan vektor biasa, maka kita dapatkan ini. Jadi misalnya contohnya X, Z, beta, buat ini, jadi kemudian misalnya ada vektor yang lain di sana, gitu ya, di sini, ya, titik ini misalnya ini saya hapus dulu, ini titiknya 0,0, beta, titik ini misalnya titik ya R aksen itu sama dengan X aksen, Y aksen, beta, gitu. Nah, jadi kalau ini saya jumlahkan dengan cara biasa, ya, kita lihat ini X aksen, Y aksen, beta, maka hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah X ditambah dengan X aksen, Y ditambah dengan Y aksen, lalu apa? Beta ditambah beta. Jadi hasilnya adalah 2 beta. Nah, tentu ini keluar dari sini. Keluar dari situ. Kenapa? Karena koordinat Z itu selalu harus beta, padahal di sini 2 beta. Itu kalau di dalam grafik kita dapatkan ini jumlah kedua vektor ini tentu akan menghasilkan vektor yang keluar dari bidang itu. Sana. Ya, keluar dari bidang itu. Ya. Oke, demikian juga kalau saya kalikan X, Z, beta dengan skalar alfa.
hasilnya adalah apa? Alfa X, alfa Y, alfa beta. Nah, ini juga begitu. Jadi koordinat Z-nya sekarang alfa beta, bukan beta, ya. Jadi ini sama saja kalau ada vektor ini, ya, vektor ini menuju titik di sini. Misalnya tentu saja ini vektor ini saya sebagai R double aksen, ini sama dengan apa? Diwakili oleh X double aksen, Z double aksen, dan Z beta, ya. Beta. Maka perkalian perkalian ini dengan skalar, hasilnya adalah alfa X double aksen, alfa X double aksen, Y double aksen beta sama dengan apa? Alfa X double aksen, alfa Z double aksen, alfa beta. Itu adalah vektor yang tergantung. Jadi alfa dan alfanya lebih besar dari 1 atau kurang dari 1. Kalau lebih besar dari 1 akan panjang keluar dari bidang itu, kalau kurang dari 1 akan memendek, ya, di bawah bidang itu. Nah, lihat di situ bahwa perkalian dengan skalar maupun penjumlahan itu menjadikan apa? Hasilnya itu keluar dari himpunan yang kita bicarakan itu, himpunan titik-titik yang ada pada bidang. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya himpunan ini R kuadrat Z sama dengan beta disertai dengan penjumlahan semacam ini tadi, penjumlahan vektor biasa itu bukan merupakan ruang vektor. Ya, kenapa? Karena tidak tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian dengan skalar yang semacam ini. Nah, kita bisa memilih dalam hal ini apa namanya penjumlahan, ya, dan perkalian dengan skalar yang tepat begitu. Ya, seperti apa kira-kira? Ya, seperti apa kira-kira? Ini di foto. Kalau depan sudah kan? Atau nanti ya ini. Ya. Nah, bagaimana kita bisa merumuskan perkalian penjumlahan dan perkalian dengan skalar yang tepat? Saya ini ya. Sekarang kita definisikan penjumlahan seperti ini. Plus kotak, ya. Jadi kalau saya mempunyai X, Z, beta, lalu saya jumlahkan dengan cara saya, namanya cara plus kotak itu, X aksen, Z aksen, beta. Ini hasilnya saya definisikan sebagai X plus X aksen, lalu Z plus Z aksen, koma beta. Lu kok beta? Ya terserah saya mendefinisikan penjumlahan kotak ini dengan cara seperti ini. Gitu. Kemudian perkalian dengan skalarnya saya pilih seperti ini. X, Z, beta. Itu saya definisikan ya. Sebagai ini, atau mungkin ini saya kasih biar berbeda dari sana, saya kasih alfa titik kotak, ya, titik kotak gitu, ya. Nah, ini saya tulis sebagai alfa dikalikan X, alfa dikalikan Z, lalu ini beta. Lu kok beta? Iya, ini saya definisikan, saya ambil, saya ad hoc, ya, saya definisikan seperti ini. Nah, dengan cara seperti ini, Anda bisa dengan mudah membuktikan bahwa ini benar-benar himpunan ini disertai dengan perkalian dan penjumlahan vektor yang semacam itu merupakan ruang vektor. Lah, vektor nolnya apa? Ya, kita lihat vektor nolnya theta untuk kasus ini adalah 0,0, beta. Lihat silakan. Jadi kalau 0,0, beta, ya. Jadi silakan bisa dibuktikan kalau ini disubstitusikan ke ini X aksen Z aksen beta itu hasilnya minus X, Z, minus X, minus Y, beta. Tentu saja bukan minus beta. Kalau minus beta otomatis keluar dari situ, ya. Jadi vektor lawan ini juga harus merupakan anggota himpunan itu, ya. Oke, lihat. Ya, jadi ini bisa dibuktikan bahwa ini betul-betul lawan bagi
XZ ini, ya ini lawan bagi XZ beta, ya ini lawan dari XZ beta. Kalau jumlahkan dengan XZ beta hasilnya adalah vektor 0 yang ini, ya vektornya ini. Oke, penjumlahannya dengan cara ini tentu saja. Oke, jadi lihat ya, pada suatu saat ada satu himpunan yang mana ketika kita pilih suatu penjumlahan dan perkalian dengan skalar, itu ternyata bukan merupakan ruang vektor. Tetapi kalau kita pilih penjumlahan yang lain, itu merupakan ruang vektor. Ya, good. Nah, kita bisa melihat secara geometri ya, maaf ya, ini secara geometri. Sebenarnya penjumlahan itu adalah penjumlahan vektor yang disertai dengan proyeksi. Ya, jadi setiap vektor ini diproyeksikan dulu ke bidang Z sama dengan beta, lalu baru dijumlahkan. Ya, jadi sebagai contoh kalau saya menjumlahkan kedua vektor ini, ya, saya dapatkan dengan cara apa? Ini saya proyeksikan, ya, ini kan vektor-vektor ini ya, vektor ini, ya, ini saya proyeksikan dulu ke ke bidang Z sama dengan beta itu. Ya, kalau saya gambarkan di sini ya, biar lebih jelas. Ini bidangnya, itu bidangnya, ini titik potongnya, itu. Oke, kalau ada saya punya vektor yang ini sampai di sini titiknya ini misalnya, ya. Kemudian ada vektor yang lain, titik yang di sini aja, ya titik ini. Maka vektor ini saya proyeksikan dulu ke sini. Tuh. Lalu ini juga saya proyeksikan ke sana. Jadi dapatkan ini vektor ini. Nah, jumlahan antara vektor ini dan vektor ini tentu ada pada bidang itu tadi ini. Nah, gitu. Atau sebaliknya, dijumlahkan dulu baru diproyeksikan. Gitu. Jadi ini secara geometris seperti itu, ya. Penjumlahan 0, beta. Jadi penjumlahan ini tadi itu dilakukan dengan cara seperti itu ya. Saya rasa contoh ya. Jadi tidak setiap himpunan yang diserai dengan penjumlahan dan perkalian dengan skalar, ya itu merupakan ruang vektor. Ya, contoh yang lain banyak ya. Jadi misalnya saya mempunyai permukaan bola. Jadi saya tinjau vektor-vektor posisi pada permukaan bola itu. Ya, kalau kemudian kita menggunakan penjumlahan vektor biasa, tentu itu bukan merupakan ruang vektor karena permukaan bola itu dijumlahkan pasti akan keluar dari permukaan bola. Itu jelas, dikalikan dengan skalar juga seperti itu. Oke, ya. Nah, berikutnya saya akan membicarakan konsep yang lain, ya. Saya mulai dengan definisi, ya, definisi sub ruang vektor, ya, sub ruang vektor. Ya, apakah himpunan? Jadi ini berbicara tentang himpunan di dalam ruang vektor, ya, sub himpunan di dalam suatu ruang vektor itu kan himpunan. Nah, tentu di dalamnya ada sub himpunan. Sebagai contoh misalnya ruang vektor yang tersusun atas vektor-vektor posisi dalam ruang. Ya, di sana ada vektor-vektor yang kita batasi, ya, vektor-vektor yang ada pada bidang XZ. Vektor-vektor posisi titik-titik yang ada pada bidang XZ. Tentu itu merupakan subhimpunan di dalam ruang yang yang lebih besar tadi. Ya. Nah, kita akan bicara tentang subhimpunan atau himpunan bagian dari suatu ruang vektor yang dengan sendirinya juga merupakan ruang vektor. Tentu saja tidak setiap himpunan bagian suatu ruang vektor itu subruang vektor, ya. Contohnya begini tadi. Ini adalah himpunan bagian dari R pangkat 3. Faktanya dengan cara penjumlahan di R pangkat 3 tadi, ini bukan merupakan ruang vektor, ya. Ini bukan merupakan ruang vektor. Ya, oke. Ini contoh himpunan subhimpunan di dalam R pangkat 3 yang bukan merupakan ruang vektor, subruang vektor, ya. Oke. Nah, cukup sederhana untuk disebut sebagai subruang vektor, ya. Misalkan W, ya, disertai dengan W suatu ruang vektor
di atas F gitu ya. Kalau saya sebut F berarti pernyataan ini berlaku baik untuk C maupun untuk R ya. Di atas F ya terhadap dengan plus sebagai penjumlahannya, dengan penjumlahan ya, penjumlahan plus gitu ya. Berikutnya ya misalkan ya, selanjutnya misalkan gitu ya, U itu subset di B ya, U subset di B ya. U disebut suatu sub ruang vektor ya. Perhatikan ya, saya menggunakan istilah suatu. Jadi kesimpulannya apa? Nanti yang namanya sub ruang vektor itu bukan hanya U. Jadi nanti banyak sekali sub ruang vektor di B. Ya, maka saya menggunakan suatu. U disebut suatu sub ruang vektor di B. Dua syarat ini berlaku. Yang pertama, untuk setiap U1 dan U2 anggota U, maka berlaku bahwa U1 ditambah U2 itu juga ada di U. Ya. Yang kedua, ya, untuk setiap alfa anggota F dan untuk setiap U anggota U besar, maka alfa U itu ada di U besar. Ya, ada di U besar. Nah, ini apa namanya syarat atau definisi dari sub ruang vektor. Gitu. Nah, dari sini kelihatan sekali bahwa ini tidak berlaku ya. Jadi apa namanya untuk disebut, tapi ini kan ruang vektor Pak tadi, tapi penjumlahannya berbeda dari penjumlahan di R pangkat 3. Maka ini bukan sub ruang vektor di R pangkat 3. Jadi kalau disebut bebek itu atau anak bebek ya harusnya kuek-kuek gitu. Ya, jadi kalau cara ngomongnya itu beda ya itu bukan anak bebek gitu ya. Jadi ini begitu. Jadi untuk disebut sebagai sub ruang vektor itu diuji dengan penjumlahan dan perkalian skalar yang sama dengan yang ada di induknya di W gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya begini ya, sederhana saja. Ya, contohnya ini nggak bisa sudah nggak diputar lagi ya. Oh ya, diputar dulu ya. Udah ya. Ya. Oh, ini enggak bisa. Ini taruh di sini. Good. Contohnya gini, ya, contohnya ya. Tentu saja kalau saya mempunyai R pangkat 3, ini mewakili ruang vektor yang beranggotakan vektor-vektor posisi dalam ruang R pangkat 3. Ya. Jadi kalau saya ini sumbu X, ini sumbu Z, ini sumbu Z. Sekarang kita perhatikan apa namanya titik-titik yang ada pada bidang XZ. Ya, titik-titik yang ada pada bidang XZ. Oke. Misalnya vektor titik ini misalnya ya, ini R ya. Kemudian titik yang ini misalnya ini adalah R aksen gitu, R aksen. Terlihat ya. R itu akan diwakili oleh koordinat ya, titik ini adalah X, Z, 0. Kenapa? Karena vektor ini adalah menunjuk titik pada bidang XZ. Ya. Nah,
Kemudian titik R aksen itu bisa diwakili oleh vektor apa? Misalnya X aksen, Y aksen, koma 0. Kenapa? Karena sekali lagi titik R aksen juga menunjuk titik yang vektor R aksen menunjuk titik yang ada pada bidang XY. Oke. Nah, kalau kemudian ini dijumlahkan ya, jadi dijumlahkan saya tulis sini ya atau di sini ya, di sana ya. X, Z, 0 ditambah dengan X aksen, Z aksen, 0. Ini dijumlahkan dengan cara yang sama dengan yang ada di R pangkat 3 tadi. Ya, untuk N sama dengan 3 ya. Maka hasilnya apa? Hasilnya adalah X plus Y, X plus X aksen, Z plus Z aksen, 0. Nah, tentu ini juga merupakan titik yang ada di bidang XY. Lihat di situ. Syarat pertama dipenuhi, ya. Jadi yang kita perhatikan adalah ini. Jadi mungkin saya tulis R pangkat 3 XY gitu ya. Himpunan yang beranggotakan semua vektor posisi yang menunjuk titik yang ada di bidang XY, ya. Oke. Jadi untuk dua anggota R pangkat 3 XY, maka penjumlahan vektornya ada kembali ke sini ya. Jadi ini dikatakan anggota R pangkat 3 XY. Bagaimana dengan perkalian dengan skalar? Kalau saya punya skalar alfa real, tentu saja alfanya X, Z, 0, hasilnya adalah alfa X, alfa Z 0 gitu. Nah, sekali lagi ini juga ada di R pangkat 3 XY. Nah, dua syarat dipenuhi menurut saya dengan termaktub di dalam aturan itu, maka RXY atau bidang XY itu merupakan contoh sub ruang vektor di dalam ruang R pangkat 3. Gitu. Ya, ini ruang yang beranggotakan semua vektor posisi di ruang R pangkat 3. Bisa dibuktikan untuk latihan misalnya himpunan semua bidang, jadi sembarang bidang datar yang memuat pangkal koordinat, ya entah bagaimanapun orientasinya, asalkan bidang itu memuat pangkal koordinat ini merupakan sub ruang vektor, ya di R pangkat 3. Oke, nah semua garis yang melalui pangkal koordinat, semua garis lurus infinite ya tentu saja, yang melalui pangkal koordinat itu juga merupakan sub ruang vektor. Ya, tentu saja sumbu X sendiri, sumbu Z sendiri, dan sumbu Z sendiri itu merupakan sub ruang vektor. Bidang XZ, bidang ZZ, bidang XZ, ya itu merupakan sub ruang vektor istimewa. Nah, sembarang bidang sekali lagi yang memuat titik 0,0,0 itu merupakan sub ruang vektor di R pangkat 3. Jadi sub ruang vektor di suatu ruang vektor itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Makanya saya katakan ini definisinya dengan istilah suatu. Jadi U disebut suatu sub ruang vektor di B itu jika ini berpenuhi. Oke, cukup jelas ya, saya rasa tentang sub ruang vektor. Berapa lama lagi Bu Asna waktunya? Iya Pak, seharusnya ini tepat Pak, tepat jam 5, 1 jam. Tetapi tadi kita sempat molor sekitar 11 menit. Jadi kalau Bapak mau menambahkan 11 menit dulu tidak apa-apa. Ya, saya tambahkan 11 menit ya. Pak, berkenan pertanyaan? Ya, 11 menit ya. Oke, saya tambahkan dulu 11 menit. Boleh? Oke Pak, monggo. Dipersilakan Bapak. Mana ya? Ini jadi foto. Atau yang di bawah ini aja dulu ya. Ini jadi foto, sudah kan? Ini sudah kan? Sudah, ini sudah. Ya. Jadi yang bawah juga sudah mestinya. Ya. Tapi ini belum ya. Saya silakan di situ nanti biar bisa difoto. Ini anduknya. Ini ternyata bisa lebih cepat kering kalau begini nih. Nah, lebih cepat kering gitu malah.
Ya. Oke. Nah, sekarang saya akan bicara tentang apa namanya bebas linier, ya, bebas linier versus gayut linier, ya, gayut linier, ya. Atau mungkin ini dihapus sekalian ya, mungkin yang di bawah ini hapus sekalian. Nanti biar apa namanya keringnya sambil nunggu itu kering, ya. Ya, bebas linier versus gayut linier. Yang pertama harus dibicarakan adalah konsep kombinasi linier. Kombinasi linier, gitu. Oke. Nah, misalkan saya mempunyai K buah vektor, anggota ruang vektor. Jadi misalnya W1, W2, dan seterusnya sampai dengan Wn, ya, WK, ya, WK, itu subset dari W, ya. Jadi W1, W2 sampai dengan WK itu adalah vektor di ruang W, ruang vektor W. Lalu saya juga mempunyai alfa 1, alfa 2 sampai dengan alfa K, ya. Ini subset di F. Ini skalar, ya, skalar. Sekali lagi kalau saya tulis F, itu ini bisa kompleks, bisa real, ya. Nah, yang dimaksud dengan kombinasi linier, ya, suatu kombinasi linier itu adalah, ya, suatu kombinasi linier dari W1 sampai dengan WK itu seperti ini, ya. Alfa 1, W1 ditambah alfa 2, W2 ditambah alfa K, WK. Jadi ini contoh dari kombinasi linier anggota vektor ini. Jadi kombinasi linier yang dibentuk oleh vektor W1, W2 sampai dengan WK. Oke. Nah, alfa 1, alfa 2, alfa 3 dan seterusnya sampai dengan alfa K itu disebut koefisien kombinasi linier, ya. Ini disebut kombinasi linier alfa 1, alfa 2, ya, dan seterusnya sampai dengan alfa K itu disebut, ya, disebut kombinasi linier, koefisien, ya, koefisien kombinasi linier, kombinasi linier, gitu, ya. Oke. Nah, pertanyaan sekarang, hasil kombinasi linier itu tentu merupakan anggota W. Jadi ini tentu saja kembali menjadi anggota W. Apa sebabnya? Saya bisa berargumentasi begini, ya. Karena W1 itu anggota W, alfa 1 itu skalar, maka alfa 1 ini tentu adalah anggota W. Ya. Karena W ruang vektor, ya. Kemudian alfa 2, W2 itu juga anggota W. Sebab apa? Sebab W2 itu anggota W, alfa 2 itu skalar. Ya, ini bisa diteruskan sampai dengan alfa K, WK. Itu pun juga anggota W. Oke. Nah, ini anggota W, anggota W, anggota W, ya. Lalu anggota W ditambahkan dengan jumlahkan dengan anggota W, tentu anggota W besar. Lalu ditambahkan lagi dengan alfa 3, W3 yang juga anggota W, juga anggota W besar. Sehingga kalau dijumlahkan terus sampai dengan penjumlahan terakhir, suku terakhir alfa K, WK, maka keseluruhannya itu akan menjadi anggota W besar. Itu, ya, itu hal penting, ya. Jadi dari kombinasi linier. Apakah K itu apakah kombinasi linier harus finite sukunya? Tidak. Jadi bisa saja kita mempunyai sekumpulan, kita susun apa namanya kombinasi linier. Nah, perlu dilihat di sini bahwa, ya, kalau diberikan himpunan semacam ini, maka alfa 1 sampai dengan alfa K itu bisa bervariasi. Alfa 1 sampai dengan alfa K itu bisa bervariasi, ya. Kemudian
tentu saja variasinya ya alfa 1 itu meliputi seluruh F, dengan juga alfa 2 dengan alfa K. Jadi kalau diberikan sebuah sekumpulan vektor semacam ini, maka dari situ bisa diperoleh himpunan yang beranggotakan semua kombinasi linear yang mungkin, ya, dari vektor-vektor itu, ya. Good. Nah, sekarang saya ingin bicara apa yang dimaksud dengan bebas linear. Ya, apa itu bebas linear? Oke. Himpunan ya menempuh cara sederhana meskipun kurang rigorous, ya bisa saja seharusnya pakai cara yang strict ya, tapi oke lah, nggak apa ya, biar karena mungkin banyak yang belum terbiasa dengan cara berpikir seperti ini. Jadi himpunan ya, saya bicara yang finite dulu ya, himpunan W1, W2, W3 sampai dengan Vn, Vk ya, itu dikatakan apa? Bebas linear kan? Bebas linear apabila persamaan ini, jadi persamaan ya beta 1 W2 ditambah sampai dengan beta K WK sama dengan theta memiliki penyelesaian atau solusi ya, ya. Jadi beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sampai dengan beta K yang semuanya sama dengan 0 gitu. Jadi saya jelaskan himpunan ini, jadi kalau yang dikatakan bebas linear atau gayut linear itu adalah himpunan vektor-vektor ya. Jadi himpunan vektor ini dikatakan bebas linear apabila persamaan ini ya, lihat persamaan ini yang tidak diketahui kan beta 1, beta 2, beta 3 dan seterusnya. Karena W1, W2, W3 sampai dengan WK itu diberikan. Maka persamaan ini akan yang dicari adalah beta 1, beta 2, beta 3 dan seterusnya. Nah, apabila solusinya ternyata ini semua koefisien kombinasi linear itu sama dengan 0. Yani beta 1, beta 2, beta 3 dan seterusnya sampai beta K itu sama dengan 0. Maka himpunan ini disebut sebagai himpunan yang bebas linear. Ya, bebas linear ya. Atau kata lain adalah independent linear ya. Independent ya, linear. Kenapa nggak disebut merdeka ya? Karena independent ya. Disebut himpunan yang merdeka gitu ya, linear. Nah, tapi biasanya orang menggunakan bebas gayut linear. Suatu himpunan dikatakan gayut linear apabila tidak bebas linear ya. Himpunan ya, saya tuliskan sekali, himpunan W1, W2 dan seterusnya sampai dengan WK dikatakan gayut linear ya, gayut linear apabila himpunan itu ya W1 sampai dengan WK ya itu tidak bebas linear. Artinya apa? Artinya persamaan ini akan memberikan solusi di mana tidak semua nah, kalau nanti ada saatnya kita harus meninjau himpunan ini infinite. Ya, situasinya sama gitu. Situasinya sama. Ya, jadi kalau kita punya himpunan infinite misalnya W1, W2, W3 dan seterusnya sampai infinite, kapan ini dikatakan bebas linear? Itu apabila setiap kita mengambil sembarang finite subhimpunan dari subhimpunan ini, maka itu bebas linear. Jadi setiap misalnya mengambil W1, W2, W3 dicek, oh bebas linear. Lalu dicek lagi W1, W2, W3, W4, W5, W10 misalnya dicek bebas linear. Nah, setiap kita mengambil sejumlah finite anggota himpunan ini, kita cek ternyata
tetap bebas linear, maka himpunan ini bebas linear. Jadi untuk yang infinite caranya seperti itu. Jadi ini bebas ini dikatakan bebas linear apabila setiap pengambilan sejumlah finite subhimpunan dari himpunan ini itu bebas linear. Ya. Oke, itu. Nah contoh ya, mungkin contoh ini penting bagi kita. Contohnya apa? Contohnya adalah Anda kenal vektor I, J, K. Di dalam ruang vektor yang beranggotakan vektor-vektor posisi. Ya. Nah, ini bebas linear atau tidak? Jawabnya bebas linear. Kita lihat ya. Jadi kebetulan di situ ada konsep produk skalar ya. Oke, caranya bagaimana? Ambil aja nih alfa I ditambah beta J ditambah gamma K. Dan ini kita paksa sama dengan vektor 0. Oke. Nah, kalau diambil dot dengan vektor I, ya maka ini 0, karena I dot J itu 0, lalu I dot K 0. Hasilnya adalah, jadi kalau kedua ruas ini diambil dot produk dengan vektor I, ya hasilnya apa? Alfa I dot I, ya ini tambah 0, ditambah 0, sama dengan vektor 0 dot I. Vektor 0 dot I hasilnya juga 0. Nah, I dot I sama dengan 1, jadi ini alfa sama dengan 0. Oke, lalu kemudian diambil dot produk dengan misalnya J. Maka hasilnya adalah 0 ditambah dengan beta J dot J ditambah 0, ini sama dengan 0. Dari sini dapatkan beta sama dengan 0. Ya, diambil dot produk dengan K misalnya, maka diperoleh 0 ditambah 0 ditambah dengan apa? Gamma K dot K itu sama dengan 0. Jadi dari sini sampai 9 gamma sama dengan 0. Ya. Jadi persamaan ini solusinya apa? Alfa sama dengan 0, beta sama dengan 0, gamma sama dengan 0. Jadi IJK itu adalah himpunan vektor-vektor yang bebas linear gitu. Jadi banyak sekali ya contoh-contoh himpunan yang bebas. Contoh ya, saya kasih contoh. Ini sudah difoto. Mau difoto. Ya. Dah. Contoh tadi ya. Tadi saya mau contoh apa tadi? Agak lupa. Oh ya, ingat. Anda ingat ini ya. Jadi kalau ada bilang apa setengah, lalu sinus X, lalu sinus 2X, ya, sinus 3X dan seterusnya, ya. Atau saya tulisnya saja. Ini sinus X, lalu cosinus X, lalu sinus 2X, lalu cosinus 2X dan seterusnya. Nanti di sini ada apa namanya sinus NX, ya, koma cosinus NX, koma dan seterusnya. Gitu. Jadi himpunan yang beranggotakan semua fungsi, himpunan yang beranggotakan semua fungsi, ya, yang apa kontinu, ya, di situ. Nah, ini bisa nantinya dipandang misalnya ya X itu dibatasi, ya, X itu dibatasi dari 0 sampai dengan 2B. Jadi X itu dibatasi dari 0 sampai dengan 2B. Oke, continue, ya, ditulis seperti itu. Semua fungsi, himpunan semua fungsi yang ruang vektor, ya,
ruang vektor. Nah, tentu ini anggota ini. Jadi ini subhimpunan di sini. Jadi himpunan yang beranggotakan fungsi-fungsi itu setengah sin X, sin Z, cos Z, sin 2X, cos 2X, dan seterusnya. Itu merupakan fungsi-fungsi di sini. Dengan mudah kita bisa menunjukkan bahwa ini merupakan himpunan yang bebas linier. Oke, himpunan yang bebas linier. Dari mana caranya? Mungkin Anda ingat deret Fourier. Ya, deret Fourier. Ya, Fourier. Ya. Nah, dari situ Anda nanti bisa dapatkan bahwa fungsi-fungsi ini bebas linier. Oke. Nah, ini contoh kalau diminta untuk menunjukkan contoh himpunan infinite, ya, beranggotakan sejumlah infinite tak berhingga vektor-vektor, ya, yang bebas linier. Ini fungsi tapi vektor. Kenapa? Karena merupakan anggota ruang vektor. Ingat tadi ya. Jadi kita melihat dari sisi aljabar disebut sebagai vektor sebab fungsi itu merupakan anggota suatu ruang vektor. Mungkin itu dulu ya. Sepertinya waktunya yang tidak mengizinkan. Monggo saya kembalikan ke Bu Asna.